Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Jadi, saya sudah lihat beberapa tugas makalahnya yang terkait dengan apa? Bangkai dalam perspektif hukum Islam. Alhamdulillah, saya lihat sudah lumayan bagus. Cuma agar hasilnya ke depan semakin bagus dan layak dibaca oleh banyak orang, maka perlu kita ketahui bahwa dalam menyusun makalah itu ada aturannya. Nah, sudah kita ulas tadi di papan tulis. Yang pertama, harus ada namanya pendahuluan. Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian tujuan, hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Nah, dalam menyusun pendahuluan ini setidaknya ada 2 poin yang harus kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pengantar umum terkait judul makalah. Misalnya dalam hal ini judul kita adalah bangkai dalam perspektif hukum Islam. Maka di paragraf pertama itu bicaralah tentang bangkai, atau misalnya yang lebih umum itu terkait misalnya makanan, atau misalnya makanan di dalam Islam, atau bagaimana Islam memandang status hukum makanan. Jadi secara umum berbicara tentang makanan. Nah, ini bisa menggunakan 1, 2, sampai 3 paragraf. Cuma dalam menyusun paragraf harus nyambung logika ceritanya. Antum? Ya. Dan dihindari sedemikian sebisa mungkin pengertian atau definisi. Nah, jadi jangan misalnya mengatakan secara etimologi bangkai adalah, ini bukan tempatnya. Ini nanti kalau masuk di hasil, kalau statusnya makalah. Tapi kalau skripsi nanti dibahas tuntas di bab 2 kajian teori. Baik. Nah, setelah berbicara panjang lebar di 1, 2, 3 paragraf tentang bangkai atau makanan, kemudian hal kedua adalah temukan masalah. Apa masalah yang akan apa masalah yang mendorong Anda untuk melakukan kajian tentang bangkai. Jadi harus ada masalah. Antum, ya, misalnya Anda membaca atau menemukan di lapangan bahwa ada beberapa hewan itu mati tidak secara normal. Nah, apakah boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh? Ini adalah sebuah masalah. Antum? Nah, dan nanti di penutup pendahuluan dikasihlah kata-kata bahwa seperti berdasarkan data di atas, maka dalam hal ini peneliti peneliti ingin menyelesaikan permasalahan ini dalam sebuah kajian makalah. Antum bisa nanti ditambah dengan beberapa apa hal yang mendasari Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, itu. Baik, ini terkait pendahuluan. Selanjutnya apa rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini perjelas poin mana yang ingin dikaji, ya, supaya tidak melebar nanti pembahasannya kemana-mana. Tetapi poin mana, ya? Dalam hal ini misalnya pertama pengertian bangkai, bagaimana pengertian bangkai. Kedua, hewan apa saja yang masuk dalam kategori bangkai. Yang ketiga, status hukum hewan yang mati tidak normal atau bangkai. Ini di rumusan masalah. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini tetap selaras dengan rumusan masalah. Tinggal ditambah nanti untuk mengetahui, ya, atau untuk mendeskripsikan atau untuk mengetahui lebih luas, digunakan kata-kata itu. Baik. Kemudian hasil dan
pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Jadi jangan keluar dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, maka hasilnya pun 3 menjadi poin utama. Antum? Nah, kemudian apa kesimpulan? Kesimpulan juga sama, yaitu jawaban singkat. Jadi tetap selaras dengan rumusan masalah. Cuma dia semacam kesimpulan yang telah diuraikan panjang lebar di hasil. Setelah itu baru kemudian daftar pustaka. Nah, saya kira inilah yang menjadi poin-poin penting dalam menyusun makalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.